Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Kita lanjutin sejarah berikutnya ya guys ya. Tokoh-tokoh Islam di abad ke-7 banyak sekali. Cuma sini kita loncat aja ya, kurang begitu menarik. Kita masuk ke tokoh abad ke-8. Sini kita loncat. Nah, kita bahas yang ini aja lah ya. Beliau bernama Ibnu Al-Muqaffa. Ibnu Al-Muqaffa, masa pemimpinannya itu masa jaya-jayanya di tahun 720 sampai 756 Masehi. Beliau aslinya orang Persia Iran yang lama tinggal di Arab. Jadi beliau sangat cerdas dalam tata bahasa, sastra bahasa, yang membuat bangsa Arab menjadi lebih baik lagi, karena bahasa Arab ini diklaim sebagai bahasa yang kurang baik oleh bangsanya sendiri, oleh suku Baduy terutama ya, Baduy Arab. Misi utamanya tokoh ini, Ibnu bin Al-Muqaffa, ini adalah ingin mempersatukan suku-suku yang berselisih. Tidak jauh beda dengan kalau kita analogikan ke Indonesia. Di Indonesia juga ada kan waktu itu tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda satu bangsa untuk merukunkan suku-suku atau bahasa-bahasa yang terpecah belah. Jadi dengan adanya tokoh pemersatu, kita akan menjadi lebih satu tujuan, satu rasa, satu ya, nggak terpecah-pecah. Dulu waktu itu aku pernah belajar filsafat dan gurunya itu menerangkan sebaik-baiknya ego adalah ego tauhid. Jadi rentetannya seperti ini. Ketika kita punya ego pribadi dan kita bisa meninggalkan ego pribadi kita. Ego pribadi itu keinginan kita. Menaikkan level, menghilangkan ego pribadi. Udah hilang nih, terus kita naik level ke ego keluarga. Jadi nanti pikirannya itu nggak hanya ke pribadi sendiri gitu, kebutuhan kita terpenuhi, tapi lebih luas lagi ke keluarga. Bagaimana adik kita, kakak kita, orang tua kita, ibu kita dan lain sebagainya mendapatkan yang terbaik ya. Tapi itu nggak cukup, kita harus naikkan level lagi ke ego tetangga. Jadi level dari tadi awalnya ego pribadi, ego keluarga, ke ego tetangga. Jadi kalau kita berbicara ego tetangga, kita akan lebih memperhatikan lebih luas lagi. Kesejahteraan itu akan kita perhatikan ke tetangga kiri, kanan. Itu juga kurang cukup kata guruku, harus naikkan lagi levelnya, lebih atas lagi. Setelah tetangga, naik level ke suku yang tadi sebagai tokoh yang di sejarah ini, yaitu kita harus membuang ego tetangga menjadi naik level lagi ke ego suku. Jadi kita akan lebih luas lagi. Misal contoh aku suku Sunda, nanti kita akan lebih kompak memperhatikan kesejahteraan orang-orang Sunda gitu. Nah itu kurang cukup lagi kata guruku, naikkan lagi levelnya jadi ego suku bangsa ya, suku bangsa kalau nggak salah, suku bangsa. Jadi kenapa harus dinaikkan? Karena gini, kalau kita fokus ke Sunda terus, tetangga kita yang Jawa, tetangga kita yang Makassar, kita nggak bisa berbuat baik kepada mereka karena fokusnya kepada Sunda terus. Seperti itu maksudnya kan, bisa dipahami toh. Makanya harus guru-guru berpesan harus naikkan lagi levelnya lebih atas lagi. Ego suku sudah sukses, naik level lagi ke bangsa. Nanti kalau udah berbicara bangsa, yang kita perhatikan bukan hanya diri sendiri, keluarga, tetangga, ataupun satu suku Sunda, melainkan bangsa yang luar pun kita rangkul juga. Kan kita banyak saudara kita di India, ada Periaka Kitchen, di Jepang ada Koki Hiro, di Austria ada PDF Wah, di
Filipina banyak lagi, ada Happy, Juliet, Marga, Swisan. Aku pun bertanya kepada guru, apakah ada yang lebih tinggi dari ego kebangsaan? Guru menjawab, ada, guru. Oh, ego yang paling tinggi adalah ego ketauhidan atau ego ketuhanan. Ketika berbicara ego ketuhanan, kita nggak bisa diadu domba lagi peperangan antar bangsa. Ketika kita diberikan fitnah Jepang begini, kita nggak bakalan ada efek pengaruhnya. Ketika Israel bilang begini, kita nggak akan ada efek pengaruhnya. Ketika Palestina berbicara begini, nggak akan ada efek pengaruhnya kepada kita kalau kita benar-benar pegang teguh ego ketauhidan, ego ketuhanan. Apa sih ego ketuhanan? Karena ketika berbicara ego ketuhanan, semua makhluk manusia itu sama, pada dasarnya sama, diciptakan dari zat yang sama dengan tujuan yang sama. Jadi buat apa kita harus melakukan perselisihan? Kita contoh mohon maaf ya, Palestina sama Israel sekarang lagi perang. Apa yang mereka inginkan? Rusia dengan Ukraina perang, apa sih yang mereka inginkan? Mereka itu benar-benar krisis ego ketauhidan, ego ketuhanannya itu benar-benar dangkal, benar-benar sangat bodoh. Karena dia kenapa bisa seperti itu? Karena dia lebih menguatkan level yang di bawahnya itu tadi, ego kesukuan, ego kebangsaan. Jadi ketika dia fanatik di situ, di level itu, maka akan susah naik ke level yang terujung, level yang paling puncak. Percayalah, yakinlah, sesungguhnya ego ketauhidan adalah satu-satunya kunci, satu-satunya cara untuk merukunkan umat manusia dari Sabang sampai Merauke, dari Arab sampai Zimbabwe. Pokoknya ketika semua umat manusia bisa menegakkan, bisa mewujudkan sepakat dengan ego tauhid ini, tidak akan ada peperangan lagi, tidak akan ada perpecahan lagi. Rukun, insya Allah rukun. Nah, di paragraf berikutnya Ibnu Al-Muqaffa ini ingin sekali meluangkan dalam karya sastranya bahaya sistem khilafah Abbasiyah yang terjadi tepatnya di Baghdad ya. Ini dia itu ingin menjelaskan bahwa buruknya sistem kekhilafahan. Namun niat baik Al-Muqaffa ini digagalkan karena kan bisa dibayangkan waktu itu juga aku pernah coba membahas keburukan khilafah. Diserang habis-habisan sama tokoh-tokoh anu lah ya, yang subuh pendek. Aku beginilah, aku kafir lah dan sebagainya. Padahal ini fakta sejarah yang terjadi di Baghdad dan aku pun penasaran. Buka buku ini ternyata ada kisahnya, tepatnya di tokoh waktu itu memimpinnya Ibnu Tulun. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya, khusus Ibnu Tulun. Itu nanti kita bongkar semua kejahatan sistem khilafah. Ibnu Al-Muqaffa berpendapat bahwa kemuliaan akhlak itu datang dari pemikiran dan filsafat. Selain itu datang juga agama. Berarti agama posisi di nomor 3 guys. Yang pertama pemikiran, yang kedua filsafat, dan yang ketiga agama. Ya, setuju. Soalnya kita lihat di Indonesia juga kan banyak tokoh-tokoh agama yang melakukan, mohon maaf, akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Ya korupsi lah, ya mesum lah. Apalagi yang kemarin viral ya, banyak ada oknum Habib yang menjinahi puluhan perempuan, mencuri istri orang. Udah bukan Habib palsu gitu, melakukan kejahatan lagi, double itu dosanya ya. Nggak boleh ya, jangan ya deh ya, jangan Ibnu Al-Muqaffa ini dihukum mati ketika melakukan kritik saran kepada pemimpin khilafah waktu itu bernama Risalah Al-Sahabah.
Di nama rajanya itu Risalah al-Sahabah. Kenapa harus dihukum mati? Padahal orang ini sangat bijak ya. Oh iya, ingat ucapan Ustadz Adi Hidayat. Ketika raja nggak mau dikritik, nggak mau diperbaiki, maka raja itu dolim, jahatnya. Oke guys, kita akhir dulu ya guys ya. Kalau misalkan ada kritik saran boleh di typing komentar. Dan jangan lupa juga ya buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, bantu di like, di komen, di subscribe. Kalau perlu di share ya guys ya, agar channel ini terus berkembang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.